Baik, perkenalkan nama saya Desi Natalia Sigoro. Saya Elsa Miranda. Nama saya Rivaldi. Saya Natasha Meksara. Dan saya Arta Monika. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah hukum Dulong dan Petit. Hukum Dulong dan Petit dikenal sebagai hukum Dulong Petit. Hukum ini dinamai setelah dua ilmuwan Prancis bernama Jean-Baptiste Louis Dulong dan Alexis Thérèse Petit. Mereka mengemukakan pada awal abad ke-19 yang merupakan hasil dari penelitian mereka dalam bidang termokimia. Pada tahun 1819, Dulong dan Petit mempublikasikan penemuan mereka. Dalam penelitian mereka itu, mereka mengamati hubungan antara kapasitas kalor jenis padatan dan massa atom relatif unsur-unsur. Nah, dari hasil penelitian mereka itulah mereka mengemukakan hukum yang sekarang ini yang dikenal sebagai hukum Dulong dan Petit. Nah, hukum Dulong dan Petit ini menyatakan bahwa kapasitas kalor jenis molar padatan yang tidak terionisasi pada suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius adalah konstan dan memiliki nilai sekitar 25 Joule per mol per derajat Celcius. Dengan kata lain, kapasitas kalor ini merupakan jenis molar padatan yang tidak terionisasi, cenderung tidak tergantung pada massa atom relatif atau massa atomik unsur tersebut. Nah, Dulong dan Petit ini kan mengemukakan bahwa produk dari massa atom relatif dan kapasitas kalor jenis dari berbagai logam hampir sama. Nah, meskipun pada awalnya hukum ini hanya berlaku untuk logam, namun kemudian dikemukakan bahwa hukum ini juga berlaku untuk banyak zat padat lainnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum Dulong dan Petit. Hukum Dulong dan Petit adalah hukum fisika yang menjelaskan hubungan antara kapasitas kalor jenis padatan dengan massa atom relatif suatu unsur. Hukum ini dinamai berdasarkan kontribusi Jean-Baptiste Louis Dulong dan Alexis Thérèse Petit, dua ilmuwan yang mengemukannya pada awal abad ke-19. Hukum Dulong dan Petit menyatakan bahwa kapasitas kalor jenis molar atau jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 mol zat sebesar 1 derajat Celcius padatan yang tidak terionisasi pada suhu kamar atau sekitar 25 derajat Celcius adalah konstan dan memiliki nilai sekitar 25 Joule per mol per derajat Celcius. Dengan kata lain, semua unsur padatan yang tidak terionisasi memiliki kapasitas kalor jenis molar yang hampir sama. Tidak peduli massa atom relatif atau massa atomik unsur tersebut. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke bunyi hukum Dulong dan Petit. Jadi hukum Dulong dan Petit itu menyatakan bahwa kapasitas kalor molar atau jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan satu suhu mol zat sebesar 1 derajat Celcius padatan yang tidak terionisasi pada suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius itu adalah konstan dan memiliki nilai sekitar 25 Joule per mol K. Dengan kata lain, semakin besar massa atom relatif suatu unsur, maka semakin kecil kapasitas kalor jenisnya. Namun, produk dari massa atom relatif dan kapasitas kalor jenisnya akan mendeteksi nilai konstanta. Selanjutnya kita akan masuk ke persamaan hukum Dulong dan Petit. Jadi secara matematis, hukum Dulong dan Petit itu bisa dirumuskan dengan C kali M sama dengan 3R, di mana C itu adalah kapasitas kalor jenisnya, M adalah massa molar, dan R adalah konstanta gasnya. Selanjutnya, batasan dalam hukum Dulong dan Petit. Yang pertama, hanya relevan untuk unsur yang lebih berat. Yang kedua, hanya berlaku untuk unsur berwujud padat. Yang ketiga, tidak dapat diaplikasikan pada unsur yang lebih ringan dan yang memiliki titik leleh yang tinggi. Yang keempat, hanya memberikan massa atom secara kasar. Penerapan teori Dulong dan Petit terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penentuan massa atom relatif. Hukum ini dapat digunakan untuk memperkirakan massa atom relatif suatu unsur jika diketahui kapasitas kalor jenisnya. Yang kedua adalah pengembangan teori atom. Hukum Dulong dan Petit memberikan dukungan terhadap teori atom karena
bahwa atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda pula. Yang ketiga adalah studi tentang sifat termal zat padat. Hukum ini membantu dalam memahami sifat termal zat padat seperti kapasitas panas dan kalor laten. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soalnya, carilah berat bahan atom bahan yang mempunyai kapasitas kalor jenis setara dengan 600 Joule per Kelvin kali kilogram. Rumus kapasitas kalor jenis bahan tadi C sama dengan 3 kali R per M. M sama dengan 3 kali R per C. Nilai R itu 8,314 yang mana R ini sudah merupakan ketetapan. Baru nilai C-nya tadi 600 dikalikan didapatlah M-nya sama dengan 0,0415 kg per mol yang diubah ke gram menjadi 40,15 gram per mol.